Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu dosen yang kami hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Puji syukur, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah sesi yang menarik sekali, yaitu sesi presentasi. Adapun sesi presentasi ini adalah sebagai tugas mandiri yang diberikan, kemudian dibuat oleh saya sendiri, yaitu Awang Kelana, dengan nomor induk mahasiswa 12304050604. Adapun prodi yang saya ambil yaitu Prodi Manajemen Pendidikan Islam atau MPI di STIT Bandung. Adapun tema yang akan kami bawakan yaitu terkait fikih dan pembelajaran. Baik Bapak Ibu dosen serta rekan mahasiswa yang kami hormati, kita masuk kepada slide pertama, yaitu apa saja yang akan dibahas dalam sesi presentasi ini. Ada 6 poin secara garis besar, yaitu yang pertama adanya latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan pencapaian, yang keempat pembahasan, yang kelima contoh fikih dalam keseharian, yang terakhir kesimpulan. Apa latar belakang dari presentasi ini? Tentu menjadi sebuah harapan ataupun sebuah latar yang bisa membangun kesadaran, yaitu untuk membangun umat Islam yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab pada diri dan lingkungannya. Diperlukan suatu aturan hidup dan kehidupan yang menyentuh pada kesadaran pribadi, sehingga keseimbangan kehidupan serta keserasian dengan alam sekitar kita bisa berlangsung dengan baik. Serta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan status kelayakan pada diri kita, kepantasan pada diri kita menjadi seorang mukmin muslim yang sejati. Baik Bapak Ibu dosen serta rekan mahasiswa yang saya hormati dan kami banggakan, rumusan masalah dari presentasi ini yang pertama adalah apa definisi dari fikih pembelajaran. Yang kedua, mengapa fikih diperlukan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kaidah-kaidah apa saja di dalam fikih. Kemudian sumber-sumber fikih. Yang kelima, contoh sederhana fikih pembelajaran. Nah, kesimpulan 7 penutup. Adapun tujuan pencapaian dari presentasi ini harapannya adalah setiap mahasiswa mampu dan mengerti terhadap definisi dari fikih dan pembelajaran. Poin yang kedua adalah mampu dan dapat menjelaskan urgensi dari fikih dan pembelajaran. Yang ketiga, memahami kaidah-kaidah yang berlaku pada fikih. Yang selanjutnya adalah memahami sumber-sumber hukum dari fikih, kemudian mampu menjelaskan dan memberi contoh sederhana terkait fikih pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apa itu fikih? Menurut pendapat dari para imam, saya ambil 2 pendapat, yaitu yang pertama dari Imam Abu Hanifah mendefinisikan bahwa fikih sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban diri sendiri. Kemudian sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang menjelaskan apa yang diperintahkan dan dilarang Allah terkait perbuatan manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Jadi dalam kategori fikih adalah mengatur di dalam tatanan hablum minannas serta hablum minallah.
Sedangkan menurut Imam Ghazali, fikih adalah ilmu yang memahami hukum Islam secara mendalam, mencakup akidah, ibadah, dan muamalah. Ia menekankan keseimbangan antara aspek lahir itu sebagai syariat, fikih dan batin ya, hakikat, tasawuf, serta memandang fikih sebagai ilmu yang bermanfaat untuk memurnikan niat agar tidak menjadi alat pencari dunia. Baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati, selanjutnya adalah keperluan fikih dalam pembelajaran. Kita pahami dulu pengertian pembelajaran. Apa sebenarnya pembelajaran itu? Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar yang dirancang agar peserta didik mengalami perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Kemudian kita pahami dulu apa fikih secara bahasa, supaya kita memahami esensi dari fikih itu sendiri. Jadi secara bahasa memang fikih adalah sebuah pemahaman atau teliti ya, dan membutuhkan pengerahan akal. Itu menurut dari akar katanya dari fuqaha ya. Sedangkan secara istilah umum, fikih adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliyah, praktis, aplikatif, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci tentunya ya. Kemudian apa ruang lingkup utama dari fikih itu sendiri? Yang pertama adalah terkait ibadah. Ya, segala bentuk penghambaan kepada Allah seperti salat, ya, puasa, zakat, dan haji. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ini sebagai dasar kita dalam fungsi diri kita, ya, keberadaan diri kita di alam dunia ini adalah untuk beribadah. Kemudian yang poin kedua yaitu muamalah, hubungan antara manusia serta jual beli, sewa menyewa dan pinjam meminjam ini diatur di dalam fikih ruang lingkupnya. Kemudian munakahat atau hukum keluarga serta pernikahan, perceraian, nafkah dan warisan dan sebagainya terkait dengan hukum munakahat. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum jinayah. Hukum jinayah adalah hukum pidana yang mengatur sanksi dan keadilan. Yang terakhir adalah hukum siasah, hukum politik dan pemerintahan. Nah, di dalam fikih tentu ada kaidah-kaidah yang harus ditempuh. Ya. Tentu ada kriteria, tonggak yang harus dipegang di dalam mempelajari dari fikih. Yang pertama adalah prinsip kaidah al-umuru bi maqasidiha. Ya. Segala urusan itu tergantung pada niatnya atau pada tujuannya. Kemudian yang kedua kaidah dari fikih adalah al-yakin la yazullu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak akan hilang karena adanya keraguan. Kemudian yang ketiga adalah al-masyaqqat tajlibu at-taysir. Kesulitan itu tentu akan mendatangkan kemudahan. Kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Itu prinsip-prinsipnya. Yang terakhir, al-adatu muhakkimatu. Adat kebiasaan itu memiliki kekuatan hukum. Jadi wilayah-wilayah tertentu yang memang belum tersentuh oleh Islam maupun sudah tersentuh, ada kebiasaan-kebiasaan yang masih berjalan dan itu memiliki kekuatan hukum juga tersendiri ya. Oke, selanjutnya apa saja sumber-sumber fikih yang dijadikan referensi untuk mempelajari fikih itu sendiri. Yang pertama tentu adalah Al-Quran ya, sebagai kitab suci umat Islam. Yang kedua adalah sunnah Nabi, ajaran
perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada ijma' ulama atau kesepakatan para ulama atas suatu masalah. Kemudian ada kias, kias atau analogi atau perbandingan suatu hukum dengan hukum yang sudah ada dasar hukumnya karena memiliki persamaan atau ilat, ya, ada alasan hukum. Baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Selanjutnya yaitu contoh fikih dalam pembelajaran. Ya, pada kesempatan ini saya mengambil dari bab Toharoh terkait najis. Apa pengertian dari najis itu sendiri? Najis adalah segala yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan menghalangi sahnya ibadah. Sedangkan najis itu sendiri ada beberapa kriteria. Itu yang pertama, najis mukhafafah atau skalanya najis ringan. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum genap berusia 2 tahun dan belum makan apapun, ya, belum terkontaminasi apapun, ya, kecuali ia hanya mengkonsumsi ASI saja. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan memercikan air ke area yang terkena najis, asalkan percikan tersebut mengenai seluruh bagian yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Ya, contohnya darah, nanah, air kencing, ya, kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, dan lain-lain. Ya. Cara mensucikannya itu yang pertama menghilangkan dulu wujud najisnya, ya, dari warna, bau, serta rasa, ya, dengan benda apapun. Ya. Setelah wujudnya hilang, siram dengan, ya, dengan air yang suci dan mensucikan, ya, di area yang terkena najis tersebut. Yang ketiga adalah najis mughaladhah atau najis berat, ya. Najis berat. Waalaikumsalam. Dan kita masuk selanjutnya yaitu najis mughaladhah, ya, atau najis berat. Ya. Ini adalah suatu najis yang tingkatannya lebih tinggi dari kedua tadi. Ya, tentu memiliki jenis-jenis yang berbeda dan cara penanggulangan ataupun membersihkan atau cara mensucikannya pun berbeda juga, ya. Di sini ada ada babi, ya, ada anjing dan segala yang berasal dari keduanya itu, dari termasuk air liurnya atau keringatnya dan kotorannya. Ini dicucinya, cara mensucikannya itu harus dicuci dengan langkah sebanyak 7 kali. Nah, pada 7 kali itu salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu atau tanah. Itu dalam menghilangkan najis mughaladhah. Gitu. Oke, selanjutnya adalah apa hikmah dari menjauhi najis? Yaitu yang pertama menjaga kesucian diri dan lingkungan, yang kedua melatih kedisiplinan dan kebersihan, menjadi syarat, ya, menjadi syarat sahnya ibadah, kemudian mewujudkan kehidupan sehat dan teratur. Namun apabila kita mengkaji kembali ataupun kita mendapatkan keterangan dari Quran surat At-Taubah, ya, surat ke-9 ayat ke-28. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, ini kita jadikan bahan perenungan saja untuk apa sebenarnya yang membuat orang-orang musyrik itu Allah katakan najis. Terlepas dari pembahasan secara fikih dari najis yang tadi. Apakah ini kepada wujudnya, bentuknya, atau kepada sifatnya. Jadi, ini jadikan sebagai renungan untuk pembahasan selanjutnya. Serta harapan apa yang
kami sampaikan pada kesempatan ini dapat dicerna dengan baik dan juga dapat memberikan penerangan serta wawasan yang lebih baik ke depannya. Ya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari beberapa poin penjelasan di presentasi ini. Bila disimpulkan, yaitu syarat syah dalam ibadah secara umum adalah yang pertama Islam, merdeka, berakal, balik, suci dari hadas dan najis, masuk waktu, mengetahui dan memahami tata cara ibadah, kemudian niat karena Allah SWT. Dan fikih adalah sebagai jalan atau jembatan untuk dapat kita menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ya, semoga dengan pengantar ini kita senantiasa diberikan keberkahan dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Besar harapan apa yang telah disampaikan ini menjadi sebuah perbendaharaan yang dapat menambah wawasan, keilmuan, serta pemikiran ke depannya. Dan juga tak lupa saya pribadi memohonkan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saat penyampaian. Ini karena kehilafan saya pribadi, sedangkan hal-hal semua yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Afun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.